Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat Indonesia sehat bersama Alpa Waalaikumsalam Propolis. warahmatullahi. Iya, ini kita hadirkan seorang peneliti senior ya, Ibu Umi Marwati yang kami panggil dari laboratoriumnya ya untuk hadir di sini berdialog dengan kita tentang propolis. Iya. Laboratorium mana, Pak? Laboratoriumnya Bu Umi. Iya. Ini susah nih buat mengeluarkan Ibu Umi dari labnya nih untuk bisa hadir ke sini ya. Belum Aduh. lagi kesibukan beliau sebagai dosen ya, dengan mata kuliah yang sangat rumit ya, mikrobiologi ya Bu Umi Betul, ya. betul, Wah, ini betul. tentunya sangat rumit. Nah, maka dari itu dengan bekal ini kita akan kupas ya mengenai polifenol yang ada di Propolis. propolis, terutama alpha propolis. Dengan Iya. bahasan kita hari ini, polifenol tinggi, ciri propolis sakti. Ya, baik ini Bumi. Ya. Hari ini dalam dialog ini kita akan coba ungkap, apakah betul polifenol tinggi itu adalah satu-satunya unsur kesaktian dari sebuah produk propolis ya, karena memang banyak sekali merek-merek propolis yang beredar di market ya. Nah, cuman yang kita tahu harus memenuhi standar minimal. Iya. Nah, yaitu standar minimal yang sudah ditetapkan oleh SNI dalam Iya. hal ini ya. Nah, kalau Bu Umi yang juga meneliti tentang alpha propolis ini ya, bagaimana kondisi polifenol yang ada di alpha propolis kita ini, Bu Umi? Baik. Kita runut dulu ya. Boleh, boleh, Kita boleh. runut dulu. Jadi propolis itu didapatkannya juga melalui sebuah teknologi ekstraksi gitu ya. Sehingga dari teknologi ekstraksi itu juga akan menentukan sebuah kualitas mutu dari propolisnya. Oh, jadi bukan Jadi- dari lebah kita ambil, Oh, kita kita ambil bedah, terus kita ambil terus kemudian bukan kita gitu. hancur-hancurin gitu. Ya, mungkin kita sedot dulu Ya, propolisnya. enggak. Oh, bukan. Oh, dari Iya, lewat. Baik. karena kan ada pasti di alam itu pasti bercampur macam-macam kan. Jadi itu namanya diekstraksi dulu. Nah, teknologi ekstraksi itulah yang pertama selain ya, pertama pasti ditetapkan kualitas propolis itu dari lebahnya ya, jenis lebahnya, kemudian dari lokasi di mana lebah itu tinggal, kemudian hidupnya dengan menggunakan atau ada di tanaman apa saja itu kan juga menentukan ya. Demikian juga menurut saya musim dari tempat atau asalnya dari lebah itu ekosistem lebah tersebut. Nah, kalau udah itu kan juga menentukan, selain itu dia ditentukan juga dengan teknik ekstraksinya. Oke, jadi ya. tempat di mana lebah ini bermukim, Bermukim, tanaman-tanaman yang ada di betul. sekitar lokasi Oh, iya, dia, iya, dan juga teknik ekstraksinya Iya, juga menentukan. betul. Itu yang Nah, akan menjadi output hasil sebuah propolis yang propolis bagus. Ya. betul. Baik. Karena itu kan dapat dipelajari. Baik. Misalnya, Lalu apakah propolis merek lain juga menetapkan standar seperti itu, oh Bu Umi? belum tentu. Tapi kan kita juga menetapkannya apa? Karena kita sudah tahu bahwa acuan salah satu kualitas mutu itu ada di SNI, maka ya kualitas SNI itulah atau diikuti. poin-poin di SNI itulah yang kita ikuti. Gitu. Baik, Jadinya baik. oh minimal sekian. Berarti kan kita akan memperbaiki satu contohnya teknik ekstraksinya. Terus yang kedua juga contoh juga adalah dari mana lebah itu kita dapetin. Terus dari jenis lebah apa yang kita gunakan Oke, gitu. yang Jadi, kalau punya alpha propolis kan jelas ya lebahnya Apis betul, mellifera dan lebah betul. trigona. Dan Nah, berarti trigonanya lebih tinggi, propolis lebih lain banyak. juga Ya. apakah menggunakan lebah yang Lain. sama atau jenis yang lain? Yang lain atau merek yang lain. Merek lain. Oh, merek lain kita enggak tahu. Nggak jelas, Nggak nggak jelas, pas ya? nggak mikir. Yang jelas kita cuman kita hanya memikirkan bagaimana propolis ini berkualitas kan begitu. Baik. Gitu Oh, ya. jadi lebah lain pun juga bisa menghasilkan propolis juga ya? Bisa. Tapi yang terbaik di antara lebah tadi adalah
trigona dan Apis mellifera tadi yang kita Kalaupun pakai. itu tidak dikondisikan Oke, pada ya. Di lingkungan lingkungan yang yang pas ya pas, tadi ya ya. tetap aja belum tentu. Oke, Jadi baik. propolis itu udah spesifik ya, Baik, artinya baik, sudah baik. kita ikuti. Nah, ini Ya. artinya beberapa riset sudah kita ikutin Baik. untuk menghasilkan yang berkualitas. Oke, gitu. baik. Silakan. Anda yang mau tanya-tanya tentang alpha propolis atau tentang propolis ya. Ini ada pakar mikrobiologi Ibu Umi Marwati dari Universitas Nagoya Jepang ya, yang belajar berguru ke sana, dan dari labnya kami panggil untuk datang ke sini akan menjawab semua pertanyaan Anda ya. Buat kawan-kawan yang di daerah yang memonitor siaran ini lewat radio-radio lain yang tempat Anda menyimak dialog ini, silakan boleh telepon. Tanyakan semua pertanyaan Anda tentang propolis pada Ibu Umi Marwati ya. Betul. Kalau bisa yang susah-susah ya, Iya. jangan kasih yang gampang karena Mumpung ya. mumpung ada Bu Umi Mumpung ya. ya. Bagaimana peran dari propolis ini bisa mengobati berbagai macam keluhan-keluhan kesehatan dan sakit-sakit yang kita alami. Silakan ya. Dan apa rahasia dari propolis atau alpha propolis sehingga memiliki kemampuan menyembuhkan dan mengobati seperti itu ya. Oke, saya langsung saja bacakan dari rekan-rekan kita dari SGP Harisma ya, Bioli Lampung. Pertanyaannya Bu Umi, apakah cairan kental berwarna hitam di sisa botol alpha propolis karena setiap habis menyisakan cairan kental berwarna hitam, dan jika terkena sendok atau gelas sangat susah hilang? Ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Oke, Ya, itu satu ya. Kedua pertanyaan, berapa tetes untuk anak di bawah 7 tahun, Bumi? Oke. Baik. Sulit ini pertanyaan, Bu ya. Wah, ngel ya. Silakan, Nggak, Bu jadi Umi. kan kalau kita propolis memang ya seperti itu, karena memang propolis itu karakternya adalah semacam wax atau ya kental gitu, kental gitu, sehingga kalau kita memakai yang alpha propolis itu harus dikocok-kocok-kocok. Nah, jadi kan ada kan di tabek anunya itu Ya, dikocok sebelum aturannya. dipakai. Ya, ketika dikocok sebenarnya saya pikir untuk endapan itu tidak ada. Baik, Karena tidak tapi harus kalau untuk dikocok. alpha propolis memang ketika dia sudah apa ini begitu dicampurkan dengan air atau apa, dia begitu kental dan lengket, Bu. Oh iya Di kan itu botolnya. karakternya Oh, kayak memang gitu. karakter ya? Ya, Oke, sebenarnya baik. kayak begitu. Nah, Baik. kalau dipakai untuk anak-anak ya setengah dosis aja. Baik, ya untuk yang 7 tahun ini tadi Betul. ya, setengah dosis saja Iya. ya. Baik, jadi Oke. itu memang bawaan alamnya ya untuk produk propolis Iya, ini ya, betul. rekan-rekan dari SGP Lampung ya. Jadi tadi memang seperti itu dia ya. Dan ini tentunya sangat berbeda dengan madu ya, Bu ya. Kalau Betul. madu dikasihkan air, dikocok-kocok ya semuanya Iya, larut semua larut, ya. Kalau propolis memang tidak. Betul, Wah, iya, luar memang biasa ya. karakternya. Itu ya kehebatannya alam kita Betul. ya. Dan Baik. tadi yang SNI tadi kan itu ada salah satu mutunya adalah mengandung polifenol Ya, gitu ya. polifenol ya. Betul. Nah, kadar polifenolnya juga sudah ditetapkan. Kalau nggak salah 1000 ya, Ya, paling sedikit. 1000 Nah, minimal. itu kita mengejar nih teknologi dari ekstraksinya atau teknologi dalam menghasilkan propolis itu kita kejar-kejar supaya hasilnya seperti itu. Jadi udah hasil alpha propolis itu merupakan hasil yang bagus, atau sudah merupakan hasil riset yang sebelumnya sudah berkali-kali atau beragam bertahun-tahun untuk menghasilkan yang kualitas. Nah, sebetulnya kalau kita lihat kandungan polifenolnya yang ada di propolis, apakah itu bisa didapat dari yang lain gitu ya. Sebenarnya kalau kita melihat polifenol itu juga dapat diperoleh dari Tanaman, tanaman, boleh ya. bisa kemudian ya tanaman itu tentunya Kacang-kacangan ada juga daun, aman, batang, mungkin juga bisa akar gitu ya, bunga begitu, biji-bijian juga begitu, kemudian juga dari propolis ini gitu kan. Nah, sebenarnya punya manfaat apa Polifenol. polifenol itu, tahu nggak? Apa, Bu? Banyak. Oke. Jangan banyak-banyak, Bu. Jangan kelar banyak. kita. Nggak kelar gitu ya. Coba Nah, gimana? Yang penting ya. Oke, jadi kalau kita contohnya ya, sebetulnya kadang kalau kita melihat orang diabetes gitu ya, orang diabetes gitu ya, itu kan ada dua kemungkinan. Satu itu pankreasnya rusak sehingga tidak bisa memproduksi Hasilkan, ya, insulin, ya. nah gitu. Maka alpha propolis itu dapat dapat meningkatkan
sekresi insulin. Jadi hormon itu ditingkatkan untuk bisa dikeluarkan, sehingga hormon insulin itu kan akan membantu untuk degradasi atau pembentukan metabolisme dari glukosa, sehingga dengan demikian akan berkurang atau diabetes itu berkurang. Terus yang ini cocok banget buat yang punya masalah diabetes. Iya, cocok. Terus kemudian kalau kita untuk gula yang lain gitu ya, yang sistem yang lain. Jadi kalau enzimnya berkurang atau kadarnya berkurang, otomatis kalau ada semacam glukosa itu kan tidak akan, kalau ada ini kan akan mudah sekali untuk dipecah ya. Ada misalnya pati-patian, kita kan makan ke nasi itu amilem dan amilopektin. Jadi hampir semua posisi daripada bahan baku karbohidrat kita itu isinya adalah merupakan molekul, sehingga karbohidrat ini berat ya. Jadi saya juga bingung ya. Kayak gini aja deh. Ini jadi kalau kita sebetulnya semua bahan baku makanan kita yang mengandung karbohidrat itu isinya kayak misalnya ada rantai, itu berantai-rantai gitu ya, kayak berantai-rantai. Kandungan tadi ya. Iya, posisi molekulnya berantai-rantai. Nah, untuk bisa untuk dipotong, dimudah kalau untuk dicerna itu kan harus ada enzim. Nah, kalau ada enzim itu kan membutuhkan yang namanya insulin. Nah, insulin tersebut kalau nggak ada, ini terutama buat yang diabetes ya, kalau tidak bekerja nggak ada baik, bekerja, nggak ada saja, maka si propolis itu menolong untuk mengekskresi, mengeluarkan hormon untuk memotong. Jadi kan nyantai, akhirnya bisa. Betul ya, itu satu masalah. Nah, salah yang kedua gitu, ada konsep gini, rantai-rantai tadi, kayak molekul itu berantai-rantai tadi, supaya tidak menjadi gula, maka rantai itu harus tetap rantai. Gitu. Jadi namanya itu glikemik ya, istilahnya mempunyai indeks glikemik gitu ya. Nah, itu dicegah. Jadi si propolis itu juga mencegah rantai tadi tidak pecah, sehingga tidak butuh hormon. Nah, tidak butuh jadi insulin. Kerjanya dua model. Satu membantu mengeluarkan insulin untuk memotong mata rantai tadi. Kedua, dia menjaga tidak pecah, tidak rusak. Jadi tidak perlu hormon. Nah, tidak perlu insulin ya. Jadi tetap menjadi potongan, tetap menjadi rantai, sehingga kita tidak butuh hormon. Jadi itu cara kira-kira kerja apabila ada kekurangan atau masalah insulin. Betul, insulin. Ini 8 SKS ini ya. Gimana tadi? Rantai-rantai tadi itu gampang dicerna nggak? Ini saya ini ya, udah mulai berasap ini Bu ya. Oke. Baik, nanti kita akan gali lagi ya soal polifenol yang tinggi ya pada produk propolis ya. Adek, kamu sudah siap sekolah hari ini? Iya Ibu, tapi aku mau minum Alpha Propolis. Wah, pinter banget. Kenapa sih Adek suka minum Alpha Propolis? Karena kandungan antioksidan di dalam Alpha Propolis itu bisa bikin tubuh aku kuat dan gak gampang sakit Ibu. Betul banget Adek, Alpha Propolis membantu menjaga kita tetap sehat, biar kita bisa main sepuasnya. Jadi, kalau minum Alpha Propolis aku jadi kuat kayak superhero ya Bu? Ayo minum sekarang. Enak Ibu. Alpha Propolis memang pilihan sehat untuk keluarga kita. Alpha Propolis, tetesan cinta untuk tumbuh bersama. Awas barang tiruan, pastikan Alpha Propolis bertuliskan Alpha, berizin edar dari BPOM dan sertifikasi halal MUI. Karena Alpha Propolis prioritas untuk imunitas berkualitas. Lanjut lagi, masih bareng Alpha Propolis Bapak Ibu ya. Kita tengah membahas mengenai tingginya kandungan polifenol pada Alpha Propolis ya. Tadi di awal Bumi sudah menjawab, membeberkan bahwa karena kita mengikuti standar nasional Indonesia, betul, maka
syarat produk propolis yang dikeluarkan itu adalah minimal 1.000 ya Bapak Ibu ya. Ada banyak produk propolis di luar sana. Cuman kita tidak tahu apakah mereka memenuhi standar tadi. Ya. Nah, ini standar minimalnya aja tuh 1.000 ya. Ini tentunya standar nasional yang cukup sulit ya untuk mencapai itu. Kalau tidak dimulai dengan riset dan riset tadi ya. Dimulai dari lebahnya, lingkungannya, kemudian tanaman-tanaman di sekitarnya, banyak cara manennya juga itu. Jadi semua sudah melalui beberapa riset ya. Makanya tadi karena pemerintah juga sadar mengenai kualitas sebuah propolis, ditetapkan tadi standar nasional Indonesia untuk propolis ya, supaya kita konsumen masyarakat tidak sembarang atau tidak salah pilih dalam menentukan produk propolis untuk kesehatan ya. Nah, untuk Alpha Propolis kita ada di atas standar itu Bapak Ibu ya. Kalau pemerintah atau nasional itu menetapkan angka 1.000, maka punya Alpha Propolis ada di angka 1.600 ya. Bisa dibayangkan ya, polifenol setinggi itu dampaknya pada kesehatan itu seperti apa. Baik. Nah, ini kita bahas juga ya. Karena di judul kita hari ini polifenol tinggi ciri kesaktian sebuah propolis. Betul ya. Jadi gini. Tadi kan ada kaitannya salah satu yang kita bahas tadi penyakit diabetes. Nah, demikian juga misalnya kayak kita sudah tahu namanya penyakit jantung, walaupun penyakit jantung itu banyak macam juga ya. Tapi intinya dari penyakit jantung itu kan adanya inflamasi sel. Jadi selnya mengalami inflamasi. Nah, inflamasi sel itu dapat dikurangi. Jadi kerusakan sel itu. Inflamasi itu apa Bu? Luka atau benjol atau ya katakanlah kita kalau umumnya kita benjol. Ya. Berarti benjol itu si sel itu sedang mengalami inflamasi. Nah, inflamasi kan dampaknya bisa macam-macam. Nah, itu ini terjadi pada jantung. Nah, kalau pada jantung inflamasi, maka dengan polifenol itu bisa mengurangi inflamasi. Jadi seharusnya benjol tidak jadi benjol. Gitu. Misalnya kayak gitu. Kalau kita banget ini ya. Iya. Jadi ini solusi juga buat yang punya masalah jantung. Ini, jadi bisa mengurangi inflamasi. Nah, kalau kayak aku ya Bu ya, setiap tanggal 29, 28 gitu ya. Itu mah karena gajinya belum nyampe. Enggak bisa dengan propolis dak gitu ya. Enggak bisa ya. Harus cari cuan lagi Pak Bu ya. Kejar cuan ya biar jantungnya sehat ya. Nah, saya pernah baca loh itu ya, walaupun itu tidak merupakan studi kasus yang ada di Indonesia, tapi tampaknya studi kasus yang saya baca juga hampir mirip karena itu kita kan penduduk di Asia ya, bukan sebuah keras yang sangat jauh dari kita itu Jepang. Jadi minum propolis yang rutin itu bisa mengurangi inflamasi sel jantung tadi 45%. Gede ya? 45%. Iya. Lumayan ya, rutin. Wah, ini kalau dibayangkan kalau kita harus minum obat-obatan jantung ya atau bisa mungkin mencegah konsul ya. ke spesialis jantung ini lumayan ini bisa ngirit banyak ini Bu. Jadi jangan sampai sakit jantung dong. Jadi kan mengurangi inflamasi. Jadi akhirnya propolis itu akan dikonsumsi setiap hari. Nah, berhubungan dengan inflamasi tadi, maka makin tua seseorang ini juga memungkinkan sel itu mengalami inflamasi, kerusakan sel, sehingga semakin tua harusnya semakin banyak dosis yang diminum. Karena kerusakan sel semakin banyak. Kayak begitu. Bu Umi ini saya lihat ini di usia yang berapa ini? Saya ya. Kok masih kayak kelihatan kayak anak muda remaja gitu. 18 tahunan gitu. Alhamdulillah. Ini pasti Bu Umi ini konsumsi propolisnya nih banyak nih. Nah, apa yang itu? Antioksidannya bagus. Nah, ada dua lagi, ada lagi ya. Di dalam belajar kita mikro gitu ya, mikrobiologi itu agak sedikit merasa kita itu suka karena tahu bahwa kunci kesuksesan sehat ini berasal dari ada di lambung. Jadi ketika lambung kita atau usus ya, gastrointestinal itu saluran usus kita itu sehat, itu akan sehat juga karena dimulai dari situ. Nah,
untuk memulai dari situ atau mulai situ kan berarti di situ itu ada campuran mikroba. Harus ada sesuatu yang masuk ke betul, campuran mikroba yang kadang ada yang berbahaya, kadang ada yang tidak berbahaya. Nah, ketika yang berbahaya tadi si propolis itu loh bisa menghambat pertumbuhan salmonella, bisa menghambat salmonella tipi ya, penyebab tipes ya. Tipes itu bisa dihambat pertumbuhannya. Bisa juga streptococcus juga bisa juga candida. Sehingga karena mikroba patogen tadi dihambat, maka otomatis saluran pencernaan kita sehat. normal atau sehat. Jadi ini menentukan Betul, kesehatan kita, raga atau tubuh seseorang ya, dengan memelihara kesehatan saluran cerna dan usus terutama ya. Betul. Silakan kita buka ya Bu ya, yang Boleh. mau tanya-tanya boleh telepon 0811 813 1000. Bapak Ibu ya yang lagi menyimak dialog ini ya. Kalau yang lagi nonton juga boleh ketik di kolom komentar kalau ada pertanyaan ya. Saat ini kami tengah live juga di TikTok Manfaat Herbal 10 ya, Manfaat Herbal 10 atau Manfaat Herbal 10. Silakan Anda yang lagi menonton dialog ini, kita tengah membahas tentang propolis ya. Ini adalah satu produk dari lebah ya, yang tentunya memiliki kandungan polifenol tinggi, keluaran dari alpha propolis. Silakan kalau ada yang Anda mau tanya-tanya tentang propolis, atau ada di antara Anda yang ingin mengganti multivitamin Anda yang selama ini biasa Anda minum dari bahan kimia, silakan alpha propolis bisa menjadi pilihan Anda yang sangat cocok ya Bapak Ibu ya. Silakan ya. Dan ini kembali lagi kita membahas mengenai polifenol tinggi, ciri kesaktian sebuah propolis. Nah, ini aku mau tanya soal polifenol yang tinggi ini. Nah, Ibu sebagai peneliti melihat hal ini, bagaimana untuk alpha propolis kita nih Bu? Kan kita selalu bilang di atas standar SNI. Apakah memang memenuhi standar itu? Memenuhi ya. Karena kalau standar SNI itu sebuah aturan yang memang harus terpenuhi. Kenapa harus terpenuhi gitu ya? Karena kebutuhan tadi. Jadi kebutuhan laki-laki sama perempuan itu beda. Kalau perempuan tuh sekitar 400 mg per kilogram berat badan polifenol. Nah, kalau laki-laki sekitar 700 mg per kilogram berat badan. Jadi kita nih masing-masing perlu ada polifenol masuk ke badan kita. Perlu. Karena kan dalam taunya aku cuman pecel lele, pecel ayam. Iya, justru setelah makan pecel lele itu tadi. Ada polifenol juga. Ada polifenol. Aja kan, bukan. Maksudnya ada reaksi oksidasi dari tubuh gitu ya. Dari pernafasan kita saja juga menghasilkan reaksi oksidasi yang mungkin akan merusak sel kita juga. Namun di dalam tubuh kita kan sebetulnya juga sudah ada antioksidan. Nah, si polifenol tadi fungsinya sebagai antioksidan juga gitu loh. Ya, ini luar biasa ya, kerja polifenol ini ke badan kita nih macam-macam ya Bapak Ibu ya. Sebagai antioksidan, tadi mengurangi inflamasi, betul, menyehatkan usus ya. Tadi juga membantu yang punya masalah diabetes, penyakit gula, ini dibantu juga. Kalau ada anaknya pengen pinter, minum ini. Kenapa? Ini bisa Bu? Bisa, karena kan setiap hari kita sudah tahu akan ada. Setiap kita, ini sel kita hidup, sepanjang kita hidup, kita itu juga otomatis memproduksi sebuah kerusakan sel. Calon sel yang rusak. Nah, salah satu misalnya akan terjadi kerusakan otak, dicegah tuh dengan polifenol, dengan propolis, alpha propolis. Maka itu bisa mencegah atau meningkatkan, mencegah kerusakan otak sehingga bisa meningkatkan memori. Jadi bisa pinter. Untuk anak-anak nih. Anak-anak dan termasuk kita. Aku masih bisa Bu. Bisa. Biar lebih pinter, lebih ganteng lagi masih nah, bisa. Masalah ganteng itu kan beda itu beda bibit ya. Oke, dan pinternya tadi aja lah Bu ya. Mau pengen lebih otaknya biar lebih, kalau mikir tuh lebih jernih. Iya gitu, betul. Jadi meningkatkan fungsi dari memori dan termasuk orang yang sudah tua kadang ada pikun, mungkin sering lupa. Itu saya sudah masuk kayaknya. Harus dosis propolis mesti ditambah semakin besar diperlukan. Gitu. Nah, kayak tadi ya, kenapa Bu propolis dengan polifenol tinggi ini harus menjadi perhatian masyarakat ya buat diminum? Apakah
kan kalau kita kan udah standar SNI kan lewat. Iya. Nah, sementara ada lagi yang di pasaran tidak Kita bahkan tahu, tidak heeh. SNI ya. Betul. Nah, ini tentunya menjadi tanda tanya. Kadar polifenolnya pun juga akan turun gitu ya. Nah, itu satu. Kedua, kenapa polifenol ini menjadi satu acuan produk propolis yang harus tinggi? Kalau polifenolnya yang rendah emang kenapa gitu? Apakah jadi nggak manjur? Apakah orang kalau minum tuh jadi nggak sembuh atau Sama, apa? jadi kalau polifenolnya rendah, maka dalam mengkonsumsi lebih banyak kan. Oh, Iya kan, lebih harus misalnya harus membeli 3 botol. Nah, kita cukup 1 botol misalnya. Jadi kalau alpha silakan. propolis tetes Bu. Iya, iya 1 botol kan nanti Iya, minumnya betul, tetes betul, kan. Dari artinya masyarakat ya juga bisa memilih mana propolis yang kandungannya rendah ya butuhnya lebih banyak gitu aja kan kalau ini. Oke, makanya tadi ya beda ya Bapak Ibu ya. Untuk alpha propolis kita ini ya dia botolnya juga kecil ya, gampang dikantong, gampang dibawa, dikantongin. ya. Dikirim-kirim pun juga sangat mudah ya. Jadi karena bentuknya kecil. Pas minumnya pun cuman tetes ya. Jangan Wadah lupa loh tetes. dikocok dulu Dikocok ya. dulu ya. Ya. Minumnya pun juga tetes. Kalau yang merek lain ya tadi Bumi ya karena kita nggak tahu kandungan polifenolnya itu ada berapa, tidak bisa dibandingkan dengan alpha propolis nih Bapak Iya, Ibu ya. betul. Jangan mentang-mentang alpha propolis katanya 6 tetes 3 kali Sehari. sehari. Produk lain juga 6 tetes enggak. Enggak, iya, Karena kita nggak tahu. ada standar polifenol di sana yang menentukan ya kesehatan atau efek dari polifenol tadi buat tubuh kita. Makanya ada SNI tadi. Ya, SNI Jadi tadi udah ada menentukan, penelitian betul, bahwa betul. minimal mengandung sekian supaya ada manfaatnya. Nah, begitu. Ya. Mungkin produk lain ya bisa saja Bapak Ibu ya lebih murah ya. Bisa saja botolnya lebih besar dari alpha propolis ya. Nah, namun ya ketika diminum atau dikonsumsi tidak ada efek atau tidak membawa kemajuan pada kesehatan kita, ya ini tentunya tidak bisa dibilang sia-sia juga nih Bu ya, tapi ya jadi rasanya kok jadi Bisa dihitung sendiri kita itu tadi, betul. mengkonsumsi satu, Betul. tapi Betul. untuk mencukupi Ya. atau mengkonsumsi banyak kita Ya. kan tidak tahu dari perusahaan lain yang menjual itu berapa dosis daripada polifenolnya. Jadi lebih Begitu. baik pilih yang jelas ya, Ya, Bapak betul. Ibu, yang diproduksi oleh produsen jamu atau herbal yang sudah ternama seperti Unimax Power ini yang sudah menghasilkan berbagai macam jamu-jamu herbal pilihan dengan pengalaman ya. Ini karena pengalaman ini Bu ya. Iya. Pengalaman ini nggak bisa bohong juga nih. Ini adalah akan menentukan hasil produksi sebuah produk jamu ya, produk herbal termasuk alpha propolis ya. Oke, jadi itu tadi ya tingginya angka polifenol menentukan. Kenapa yang dipilih tuh polifenol Bu? Enggak yang lainnya. Kan ada banyak unsur dalam produk propolis kan. Kenapa polifenol yang diambil menjadi acuan standar? Kan ada poli pantai, ada poli. Jadi polifenol itu Kenapa ada itu yang di betul. ini? Jadi yang disebut polifenol itu sebetulnya ada beberapa bagian lagi yaitu Baik. contohnya adalah flavonoid. Iya. Nah, kemudian ada juga phenolic acid gitu ya. Kemudian ada polifenol Wah, ini amida tambah berat juga. ini. Oh, Oke, berat oke, juga berat, ya. berat. Ada boleh. Ya, Jadi ya. keragaman dalam polifenol itu ada beberapa kelompok di dalamnya itu ada senyawa-senyawa. Nah, senyawa itulah yang sudah beberapa riset membuktikan dia punya kemampuan sebagai antioksidan. Oke, Nah, antioksidan itu kan sel bahan yang bisa menyeimbangkan dari sel yang mengalami reaksi oksidatif Oksidatif, atau ya. kerusakan. Baik. Maka itulah jadi satuan standar Oke, gitu. jadi dalam propolis ada polifenol, isinya ada Di dalamnya ada flavonoid, ya. Ada lagi Ada tadi, lagi tadi Bu bilang polifenol amida, ya. ada phenolic acid Oh, gitu. oke, Jadi oke. ada keragaman itu maka satu. Jadi makanya cukup yang dipilih oleh SNI Ini adalah polifenol ya polifenol, sebagai indikator Standar, penentu ya, penentu kualitas sebuah produk propolis ya Bapak Ibu ya. Oke ya, jadi memang polifenol yang tinggi pada sebuah produk propolis ini akan sangat menentukan bagaimana kita bisa lebih cepat sehat, lebih cepat sembuh ya terhadap berbagai macam keluhan penyakit. Soalnya nanti jangan sampai nanti kita minumnya kedikitan ya, harganya lebih murah tapi minumnya dikit, berharap efek kesembuhan yang
yang cepat. Ya nggak bisa karena tadi Minimal kita nggak tahu kebutuhan standarnya. ada, Makanya ya. kalau Alpha Propolis kita sudah tetapkan ya. Kita ikuti standar dari pemerintah minimal 1000 ya. Dan untuk Alpha Propolis ini ada di atas standar tadi ya, 1600. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan bagaimana kesaktian sebuah propolis keluaran dari Unimax Power dengan merek Alpha Propolis ya Bapak Ibu ya. Bude, apaan tuh Bude? Apa tuh Kris? Yang barusan Bude tetesin itu. Oh, ini Alpha Propolis. Oh, buat apaan Bude? Banyak manfaatnya Kris, buat ngejaga agar daya tahan tubuh kita kuat. Wah, pantas aja Bude kelihatan seger terus. Itu toh rahasianya. Ah Kris, kamu bisa aja. Belinya di mana Bude? Gampang ini mah, bisa di radio atau di apotek juga udah banyak. Bude, anterin dong untuk belinya. Yuk cus. Alpha Propolis terbuat dari propolis apis mellifera dan propolis trigona untuk memelihara daya tahan tubuh. Baca aturan pakai. Alpha Propolis dapat dibeli di Radio Dakta FM Bekasi dan di apotek-apotek berikut ini. Apotek Arka Farma, Jalan Seroja, Ruko nomor 4, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Apotek Azalea Farma, Jalan Kiai Haji Agus Salim, depan SMA Negeri 1, Bekasi Jaya, Bekasi Timur. Apotek Lydia, Jalan Sejati nomor 31, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Apotek Sejahtera, Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 50L, depan Patal, Bekasi Timur. Apotek Virgo Farma 2, Jalan Kiai Haji Mukhtar Tabrani Raya nomor 50, Perwira, Bekasi Utara. Jadi orang kalau mau sehat itu nggak sembarangan, Bung Pande, Bu Umi ya. Memang ada rahasia-rahasia yang harus dipahami ya. Soalnya kalau dunia kesehatan ya, ini ada salah satu yang sering sekali kita bahas ya, Bu Umi ya. Memang kalau udah bicara kesehatan itu nggak banyak orang yang paham, Bu. Ya, beda kalau kita bicara tentang hal-hal yang lain, misalnya politik, apalagi kalau kriminal ya, orang banyak paham ya berita-berita seperti itu. Tapi kalau berita tentang kesehatan ya, banyak masyarakat kita tuh masih ya ada yang acuh-acuh, ada yang tidak ngerti. Ya, contoh aja Bung Pande, panas sedikit ya ke dokter, wah ini Anda ini bla bla, hah apa dok, dok, bingung Bung Pande. Ya karena itu tadi, karena banyaknya informasi yang tidak dipahami. Nah kalau panas sedikit itu pakai Alpha Propolis bisa loh. Oh bisa. Wah ini dia nih, tuh baru satu rahasia tuh ya, bisa langsung dibuka sama Bu Umi. Iya. Oke. Nah nih Bu Umi, untuk orang sehat tuh emang rahasianya tuh kenapa nggak banyak atau tidak sampai dan tidak banyak dipahami oleh masyarakat kita, Bu? Apa karena dia sifatnya rahasia, atau tadi kata Bu Umi tadi memang ada cuek, atau ada faktor lain, Bu Umi? Ya sebenarnya rahasia itu salah kesehatan itu memang rahasia ya. Kadang kalau kita ada sebuah penyakit gitu ya, itu dirahasiakan karena ada sedikit agak sedikit mungkin ada tabu atau apa gitu mungkin ya. Tapi juga kesehatan itu juga sering dirahasiakan karena apa? Sebetulnya niatnya nggak rahasia, tetapi kira-kira tanda-tanda itu tidak diperhatikan. Sehingga begitu tanda-tanda itu terus tidak diperhatikan, jadilah sebuah mengganggu kesehatannya. Dan gitu. Tadi ditambah lagi ketidakpahaman kita dengan tanda-tanda yang muncul tadi. Dan hampir semua dan hampir semua tanda-tanda itu hampir mirip. Mau ke gangguan kesehatan A, kesehatan B, kesehatan C gitu ya. Mungkin juga hampir mirip-mirip. Bilang pusing aja. Coba kita akan apakah tahu kita itu pusing karena apa? Kadang karena memang tanggal tua. Demam gitu. Apa penyebabnya? Kan relatif seringkali kita demam, tapi terus kemudian bilang aku akan mungkin karena makanku gitu. Padahal kadang-kadang juga bukan karena makanan gitu. Banyak sebab ya. Banyak sebab. Pusing, ya. Baik gitu. Nah, gimana Bung Made? Anda melihat hal ini? Kenapa sampai dikatakan rahasia sehat ini, Bung ya? Apakah betul sehat itu sebuah rahasia, Bung? Kalau dari kacamata Anda? Ya. Tentu untuk mencapai kesehatan itu memang ada hal-hal yang sifatnya umum. Ada juga yang sifatnya memang spesifik bagi pribadi masing-masing gitu. Nggak bisa kita samakan. Jadi ini juga menjadi
Kenapa ada orang yang dia kelihatan sehat terus? Kenapa nggak semua orang bisa sehat terus? Gitu. Tentu ada rahasia-rahasia pribadi masing-masing yang bisa saja sebenarnya rahasia ini bukan hal yang susah. Tapi karena tadi pengetahuan kita terkait dengan hal-hal yang bisa membantu kesehatan kita itu minim. Bahkan kan tadi istilah-istilah aja. Misalnya kita masih selalu berpikir bahwa yang namanya sakit kepala itu pusing gitu. Ataupun menyamakan antara pusing dengan sakit kepala. Padahal itu dua hal yang berbeda gitu. Tapi kita, lagi ngapain? Tahu nih, lagi pusing. Apa-apa pusing. Pusing gitu. Padahal dalam dunia kesehatan itu beda dengan sakit kepala. Jadi penanganannya pun akan sangat beda. Kepala gitu. sebelah mana pun juga biarkan beda-beda. Lain lagi. Banyak ya rahasia-rahasia. Nah itu ya. Karena kita juga kadang bisa tadi dari rumah bisa ke kantor atau dari rumah bisa ke mall misalnya. Terasa kita itu sehat gitu karena mampu pergi ke sana. Tapi apakah kita itu betul-betul sehat gitu? Kemungkinan tidak ada satupun orang yang tahu terhadap diri masing-masing terhadap rahasia sehat. Iya. Ada lagi nih Bung Made yang kalau kita ke dokter misalnya sakit, dok aku keluhannya pusing sakit kepala ini. Aku sakit apa dok? Udah gampang itu udah nih minum aja nih. Enggak, dokternya pun nggak ngomong dok gitu loh kadang-kadang gitu. Dokternya juga bingung kalau. Enggak ya mungkin sisi lain lihat positifnya Bung. Mungkin ini cara seorang dokter untuk menenangkan pasien. Betul. Cuman tadi pertanyaan tadi kadang nggak terjawab atau jangan-jangan ini yang agak serem nih Bung Made juga dok Bumi ya. Kita itu lagi ada satu penyakit yang diindikasikan mencurigakan atau berbahaya, tapi dokter tidak memberitahukan secara gamblang ya bahwa kita tuh lagi ada penyakit itu tadi ya. Kata dokter Heda, ibu silakan nanti cek lab katanya, nanti hasil labnya bawa ke sini minggu depan baru datang ya. Nah ini nunggu lab itu berapa lama Bung waktunya? Ini kita juga tambah deg-degan ini. Kenapa ya aku disuruh ke lab ya? Kenapa minggu depan baru datang ya? Kok lama banget? Kenapa nggak dokter ngomong aja sih dok sekarang? Dan kadang-kadang benar. Kita itu kadang-kadang kalau misalnya diminta untuk cek lab atau medical cek lab gitu ya. Kadang-kadang juga agak malu-malu kalau rahasia kesehatan kita bisa diketahui. Dari cek lab itu bisa ketahuan. Ini dia ya. Ya, terus akhirnya kalau misalnya ketahuan, kita kepikirannya terhadap penyakitnya, bukan kepikirannya bagaimana untuk menghindar daripada atau mengurangi gejala-gejala apa yang penyakit itu, gitu. Jadi akhirnya kan jadi tambah pikiran dari fisik kesehatan menjadi kesehatan pikiran atau mental menjadi ikut terganggu. Ya. Oke, hari ini bareng Alpha Propolis kita tengah membahas mengenai rahasia sehat ya. Karena ada orang-orang tertentu juga yang selalu kelihatan sehat. Ada lagi orang yang kelihatan kok bawaannya kok lesu banget kayak orang sakit. Ini sebenarnya di mana rahasianya ini? Nanti juga kita akan buka ya dalam dialog ini ya. Anda termasuk yang mana? Yang selalu kelihatan sehat atau yang tampak lesu, lemas, letih ya dan tak berdaya? Tak berdaya nih. Tak berdaya. Ya, baik. Oke. Nah, ini aku mau tanya, mumpung ada Bu Umi nih ya, yang sering meneliti ya, sering melihat berbagai macam perilaku sehat orang ya. Kenapa Bu? Ada orangnya kok kelihatan sehat terus gitu, segar. Pagi di sini ya, besok siang siang dikit udah di tempat lain, sore udah malam pun masih tetap aktivitas. Ini kenapa orang bisa sampai sehat begitu? Nggak sakit, kayak nggak ada lemes-lemesnya gitu loh Bu. Wah, kalau melihat secara personal individu pasti itu membutuhkan tetap seseorang itu tidak mungkin akan kelihatan sehat semuanya dari sepanjang pagi sampai paginya gitu. Kemungkinan kalau kita melihat orang sehat itu nomor satu menurut saya spiritnya. Spirit. Nah, dari spirit itu muncul keyakinan. Oh, tadi saya sudah minum vitamin misalnya. Oh, tadi saya sudah olahraga. Oh, tadi saya sudah makan cukup. Oh, tadi saya sudah tidur cukup. Nah, apalagi begitu. Terus tidak stres di pekerjaan misalnya. Terus keluarga juga aman dan sejahtera gitu. Jadinya itu kan mendorong untuk
kenyamanan. Kayaknya gitu. profil ini ada di seleb kita, Bung Raffi Ahmad ya. Iya. Liburan tinggal pakai jet pribadi, Iya, duit usaha itu lancar, iya. popularitas dapat, anak istri sehat, cantik. Gimana Bung kita nih? Kayaknya jauh nih Bung ya. Anda sehat Bung Pande? Alhamdulillah. Tuh sehat Ya. Bung Pande nih. Baik. Alhamdulillah, harus kita bilang sehat, kita bisa ke sini tuh. Alhamdulillah. Baik. Iya. Jadi ini lebih tadi Bu Umi menyoroti spiritual ya. Iya. Ada juga di situ ya. Spirit. Spirit Iya. ya. Gimana Bung Anda secara spirit Anda bagaimana? Kalau fisik saya lihat Bung Pande ini masih cukup tegar ini ya, masih cukup gagah nih. Jiwanya udah terguncang. Spiritnya saya kurang paham karena ini nggak bisa dilihat Bumi. Ini kan ada di dalam nih. Ya beda dengan sosok fisiknya seperti ini Bu. Ini gimana? Nah Anda gimana Bung? Untuk Iya. menjaga spirit tetap Iya benar. bagus Tadi seperti itu ini? kita harus berpandangan positif gitu ya. Oh, Ketika saya bilang saya sehat, alhamdulillah saya sehat. baik. Bu Umi juga bisa menyampaikan saya sehat. Tapi lagi-lagi sehat saya dengan sehatnya Bu Umi itu relatif, belum tentu sama. Bisa saja saya merasakan ada sesuatu hal, tapi saya masih menganggap bahwa saya dalam kondisi sehat walaupun ada gangguan itu. Atau Jadi jangan-jangan makanya ada- tadi bagaimana kita spiritnya kita itu memang harus kita bangun. Bagaimana kita harus mensyukuri kondisi kita, gitu ya, dan selalu berpikiran positif. Betul, yakin. Jangan kita berpikir kan ada psikosomatis itu kita merasa sakit lama-lama sakit beneran. Iya. Ini pas ini Bung Pande ya dengan salah satu buku tulisan dari David J. Swart ini judulnya The Magic of Thinking Big. Saya masih ingat. Anda adalah apa yang Anda pikirkan Betul. berulang-ulang Iya. katanya ya. Jadi kita tuh apa yang kita pikirkan berulang-ulang itulah kita. Jadi kalau Bung Pande tadi bilang katanya kalau kita mikir oh ini aku nggak enak badan, oh aku lemas, aku lesu, Benar, ya itu akan sakit. terjadi Akan pada kita. terjadi. Karena itu yang dipikirkan berulang-ulang. Nah, cuman sayangnya Bung Pande, Bumi, saya suka berpikir, oh aku kaya raya, aku banyak duit, kok nggak nambah-nambah Bung rekening? Apa yang salah dalam hal ini Bung Pande? Kok nggak terjadi itu ya? Giliran mikirnya sakit kok jadi, giliran Pikirnya banyak gitu duit, kok kok nggak jadi. ya? Heran saya Bu. Ya kan Salah Bung Hasan cuma bilang ingin kaya, Kaya. tapi kayaknya nggak tahu mau ngapain. Kan? Oh salah gitu ya? Salah. Oke baik. Apakah Anda juga punya spirit atau jiwa yang sehat Bapak Ibu? Yang lagi dengerin siaran ini ada yang tengah jiwanya juga lagi nggak jelas, galau, ragu-ragu atau lagi stres, merana ya. Silakan juga boleh telepon ya. Kita tengah membahas mengenai rahasia sehat. Tentunya persembahan dari Alpha Propolis. Jeng, apaan tuh? Oh, ini. Iya, yang barusan kamu tetesin. Ini banyak manfaatnya buat ngejaga agar daya tahan tubuh kita kuat. Wah, pantas aja Jeng kita kelihatan segar terus. Ah, Mas Kris bisa aja. Jeng, belinya di mana itu? Gampang banget. Udah ada di radio atau di apotek juga udah banyak kok. Mas Kris mau aku anter. Oh, mau. Yuk. Dapatkan Alpha Propolis sekarang hanya melalui radio ini, apotek atau agen resmi yang diiklankan di radio. Jadikan Alpha Propolis pilihan utama Anda. Ingat, Alpha Propolis, bukan yang lain. Alpha Propolis, prioritas untuk imunitas berkualitas. Alpha Propolis dapat dibeli di Radio Dakta FM Bekasi dan di apotek-apotek berikut ini. Apotek Arka Farma, Jalan Seroja, Ruko nomor 4, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Apotek Azalea Farma, Jalan Kiai Haji Agus Salim, depan SMA Negeri 1, Bekasi Jaya, Bekasi Timur. Apotek Lydia, Jalan Sejati nomor 31, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Apotek Sejahtera, Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 50L, depan Patal, Bekasi Timur. Apotek Virgo Farma 2, Jalan Kiai Haji Mukhtar Tabrani Raya nomor 50, Perwira, Bekasi Utara. Rahasia sehat bersama Alpha Propolis. Ini adalah topik bahasan kita ya Bapak Ibu ya. Anda yang mau tanya-tanya tentang Alpha Propolis atau pengen tahu tentang rahasia sehat atau Anda pengen tahu apakah Anda ini termasuk orang yang sehat atau tidak, telepon saja Pak Bu ya 0811
813 1000. Ini Bu Umi Marwati ini peneliti senior ya. Apapun diteliti ya sama beliau ini ya. Jadi kurang kerjaan apa ini? Ada penelpon ini? Oh belum ya. Oke ya, 0811 813 1000. Oke, baik Bumi. Coba dibuka saja Bu. Rahasia sehatnya ini bersama Pak Propolis ini. Seperti apa sih sebenarnya rahasia sebuah kesehatan ini Bu? Baik, jadi sebenarnya kita itu tiap hari juga mempunyai suatu tekanan ya, atau sebuah proses atau sebuah keadaan dari metabolisme tubuh kita ini. Dan dari hasil metabolisme tubuh kita itu juga bisa menyebabkan kita sehat atau tidak sehat. Gitu. Jadi tubuh kalau keadaan kita itu kurang sehat pun berusaha untuk sehat. Oh bisa gitu? Bisa. Oh jadi kalau ada kita ngerasa nggak sakit maka tubuh kita berusaha. Iya. Okay. Berusaha untuk sehat. Ya. Jadi keren. Jadi sistem tubuh itu juga berusaha untuk sehat. Namun yang jadi masalah ketika sebuah serangan ketidaksehatan itu adalah lebih besar dari produksi atau kekuatan tubuh untuk mengembalikan kesehatan itu kurang atau serangannya lebih tinggi daripada produksi, maka kita membutuhkan tambahan dari luar. Bisa kurang itu Bu. Ini bisa. Yang Ibu maksudkan ini adalah imun, daya tahan tubuh. Iya. Ya? Kalau kita kurang jadi sakit yang tahu kita kurang siapa? Kan tidak ada. Ya. Kita kurang apa? Kita apakah harus ke rumah sakit dulu mengukur titer imun kita? Kan enggak. Tapi bisa diukur memang Bu, daya tahan tubuh tadi. Yang mengukur diri kita. Okay. Mengukur diri kita. Nah, kalau kita sudah merasa kurang nyaman dengan biasanya, maka pasti membutuhkan bahan-bahan yang bisa meningkatkan imun itu dari luar gitu. Ada Bu bahan-bahan ada. Alpha propolis lah. Ini dia. Alpha propolis lah. Ini Bung rahasia Bung, kita buka nih Bung. Iya. Alpha propolis ini. Iya. Meningkatkan daya tahan tubuh. Iya betul. Tadi kata Ibu tadi titer tadi itu apa Bu itu Bu? Perhitungan kalau kita imun ya. Imun. Dan itu titer. Ya tadi berarti bisa dihitung dong daya tahan tubuh atau imunitas seseorang. Bisa. Bisa. Oke. Iya bisa. Berarti Bung Pande, saya, Bung Kris, Ibu kalau mau mengukur daya tahan tubuhnya itu sebenarnya bisa diukur ya. Kalau Bung Pande kira-kira berapa? Kan masih di laboratorium ya. Harus lab ya. Iya, lab. Nggak bisa di Iya, jadi ketika kita kan tidak tahu setiap hari itu kurang sehat kita itu berapa persen gitu. Itu kan enggak pernah tahu. Dan apakah tubuh kita sudah support untuk melawan ketidaksehatan tadi bisa sepenuhnya atau tidak kan enggak tahu. Apalagi dalam perjalanan satu hari kita pasti ada tekanan-tekanan dalam pikiran maupun apa saja yang membuat sistem dari pertahanan tubuh tadi sedikit turun. Tekanan-tekanan itu bisa menurunkan bisa. Bapak mikir Bung Hasan ini ya. Omset. Omset ya. Saya kira memikir sesuatu yang ada di TV yang perempuan cantik itu sudah mempengaruhi juga. Sudah mempengaruhi juga. Misalnya kayak Bung Pande ini ya. Kalau pulang telat dikit itu langsung kena semprot sama istri itu juga bisa imunitas. Juga. Ibu mesti dengar Bung Pande. Tar potong tak kirimin ya. Ya, bagian ini dibagikan kepada istri-istri kita. Ini yang ngomel-ngomel Bu ya, menurunkan imunitas suami. Nanti suami sakit nggak bisa cari duit, ibu nggak bisa belanja, nggak bisa skincarean Bu ya. Nah, loh, kalau bicara skincare nih, Alpha propolis itu bisa loh. Kan yang namanya gangguan kesehatan itu ada di dalam dan ada yang melalui permukaan gitu ya. Jadi misalnya kita skincare tadi, si Alpha propolis itu bisa juga loh dibuat untuk sel wajah. Di apa Bu? Masker. Kayak semacam kayak masker bisa. Ya. Dari dalam bisa, dari depan luar ya, istilahnya jadi topikal gitu. Jadi bahkan ada produk-produk dari skincare atau produk kosmetik itu ada Alpha propolis. Mengandung propolis. Mengandung Alpha propolis. Oke, saya tanya Bung Pande ini apa Bung sebenarnya rahasia propolis ini kok sampai punya kemampuan luar dalam tadi seperti yang disampaikan Bu Umi. Dari mana ini? Iya, jadi sebenarnya kan propolis itu kan mengandung senyawa-senyawa banyak ya. Makanya untuk membuat suatu
takaran, makanya kan pemerintah kita juga membuat suatu aturan. Yang namanya propolis itu harus ada yang terukur dan itu menjadi acuan gitu ya. Nah, untuk di alpha propolis sendiri ataupun di propolis itu kan Badan POM ataupun pemerintah kita membuat suatu acuan total polifenolnya itu kan harus di atas atau sama dengan 1000 ppm. Nah, itu adalah salah satu takaran ataupun ukuran yang menjadikan alpha propolis itu suatu hal yang bisa kita edarkan, yang bisa kita produksi. Nah, ini adalah salah satu. Ini baru salah satu ukurannya. Kan banyak ukurannya itu, banyak. Tapi itu yang bisa dibuat standar dulu gitu. Paling tidak itu. Nah, tentu total polifenol ini kan mempunyai beragam senyawa aktif di dalamnya dan mempunyai manfaat yang luar biasa. Gitu. Itu adalah salah satu rahasia kenapa propolis, terutama alpha propolis ini memang seperti tadi disampaikan Bu Umi itu bisa diaplikasikan untuk berbagai macam masalah. Tadi masalah kulit, tadi masalah juga misalnya sakit kepala ataupun misalnya penyakit-penyakit demam atau bahkan penyakit-penyakit yang berat sekalipun gitu ya, termasuk kanker, punya kemampuan untuk membantu mengatasinya. Karena apa? Karena tadi di dalam takaran yang diberikan standar oleh pemerintah itu memang mempunyai khasiat-khasiat tadi. Baik, ini mumpung ada Bu Umi nih, aku mau tanya nih. Sehubungan takaran tadi ya, kita juga melihat bahwa namanya propolis itu banyak ya. Banyak merek, banyak jenis. Nah, kita tahu bahwa propolis itu sebetulnya kan lengket itu apa Pak namanya? Lem mungkin gitu ya. Kalau kita bahasa kita gampang ya. Biasanya bilangnya resin. Ya, itu kan bahasa keren gitu ya, bahasa keren. Bahasa lengketnya itu berarti kayak lem gitu ya. Lem itu yang diproduksi sama si lebah. Nah, tentu dengan gambaran lebah itu, lebah kan macam-macam nih. Lebahnya sudah macam-macam, kemudian lebahnya sudah beragam. Dia tinggal di tanaman atau memetik bunga, mengambil nektar bunga dari bermacam-macam. Tentu kualitasnya itu juga bermacam-macam. Nah, si kualitas itu kualitas apa? Kualitas metabolit sekundernya juga bermacam-macam. Jadi kebetulan alpha propolis ini kualitasnya bagus. Gitu. Kenapa? Lebahnya ini dipiara khusus atau di treatment seperti apa? Enggak khusus ya, tetapi memang sengaja dibudidayakan. Dan jenisnya tadi katanya beda, Bu? Beda. Jadi kita gini ya, sebenarnya kalau kita mau melihat jenis dari lebah, kita kan banyak nih. Ada yang lebah bersengat, ada lebah yang tidak bersengat. Dan posisi tadi karena ada tanaman beragam, kemudian tanaman itu berkaitan dengan wilayah, begitu ya. Wilayah kayak kita tanaman mangga di Jawa kan tidak sama dengan mangga di Sulawesi misalnya gitu, atau di Irian gitu. Berbeda, maka si senyawanya juga berbeda. Komponennya juga berbeda. Nah, kemudian kalau kita misalnya dari durian gitu, misalnya di bunga durian, tinggalnya durian, maka si lebah tersebut itu juga propolisnya hampir atau bisa dikatakan pasti ada kaitannya dengan senyawa metabolit durian begitu. Makanya perlu dibudidayakan khusus itu, misalnya ada tanaman X itu ya. Sekitarnya itu tadi kandungan betul. Jadi berkaitannya bukan hanya karena lebahnya, tetapi juga karena tanamannya dan posisi letaknya. Nah, kalau dikatakan mana yang terbaik, ada satuan ukuran tertentu dari SNI, syarat-syaratnya sudah ada kan gitu ya. Namun kalau di Indonesia mana yang terbaik gitu, tentu kepikiran kita di sana di sini. Yang penting kalau pendapat saya sesuai dengan standar itu ya sudah cukup. Nah, betul. Dan kita itu Indonesia itu luas dari Sabang sampai Merauke, Kalimantan ini, mungkin data yang keseluruhan terhadap kualitas propolis mungkin belum ada gitu ya, karena tergantung sama penelitinya. Kalau penelitinya dari Jawa ya mungkin meneliti hanya
lebah-lebah dari Jawa. Kalau ada dana yang penelitian di wilayah Kalimantan, mungkin ya juga Kalimantan mungkin banyak juga yang propolis yang dari sawit misalnya. Bunga-bunga di sawit mungkin juga bisa seperti itu. Nah, kalau untuk alpha propolis sendiri bagaimana, Bu? Dibandingkan propolis merek lain yang beredar di pasar ini? Kalau merek lain kita nggak usah mikir ya, tetapi yang punya kita itu sudah jaminan bahwa ini sudah bagus. Karena kata Bung Bante tadi standar terpenuhi. Total betul. Ibu kan sudah sering meneliti ini. Betul, itu sudah terpenuhi semuanya. Bahkan di atas rata-rata, Bu. Total fenolnya ya kan minimal minimal mengandung sekian, maka ya kita di atas itu. Terus yang kedua ya untuk mengekstrak senyawa propolis ini kan ada ekstrak ya, karena campur-campur dengan lain maka diekstrak pun juga sudah pada kondisi ekstraksi yang bagus, tidak membahayakan begitu. Oke, baik ya, itu tadi ya. Baik, gimana Bung? Dari Anda ada tambahan lagi Bung? Ini soal alpha propolis sendiri nih Bung. Iya, rasanya kita memang harus lagi-lagi melihat bahwa tadi propolis itu meski kita sama-sama menyampaikan sama-sama mendefinisikan propolis itu produksi dari lebah, tapi tadi lagi-lagi bahwa dia punya standar yang harus dicukupi gitu ya. Dan ketika misalnya kan pemerintah kita memberikan standar 1000 ppm ya. Nah tentu ketika misalnya standar ini seperti alpha propolis itu ada di atasnya, ini kan tentu akan semakin menjadi nilai plus. Artinya apa? Artinya kemampuan ataupun efektivitas dari si alpha propolis ini akan semakin meningkat untuk mengatasi gangguan ataupun penyakit-penyakit tertentu. Karena apa? Karena tadi total polifenolnya yang dianggap untuk sementara yang bisa diukur itu sudah sangat jauh di atas standar yang ditentukan oleh pemerintah. Karena tadi 1000. Ada SNI-nya. Alpha propolis itu kan ada di angka 1600. Sementara standarnya itu kan paling tidak 1000, artinya udah sangat jauh di atasnya. Tadi Bu Umi juga menyampaikan di proses ataupun di cara ekstraknya juga menggunakan ekstrak yang benar-benar sesuai dan tentu dengan teknologi yang sudah bagus. Artinya apa? Artinya ketika melakukan proses pembuatan dari alpha propolis ini seminimal mungkin dijaga dan tidak terjadi kerusakan pada senyawa-senyawa tadi. Betul. Jadi di prosesnya juga hati-hati. Betul. Iya, ada teknologi tertentu. Gitu. Oke, baik ya. Untuk alpha propolis sendiri bagaimana Bu? Ini itu kalau mau diminum berapa banyak ini Bu? Nah ini standarnya yang kita anjurkan kan 3 kali 6 tetes per hari. 6 tetes aja gitu, jangan usah banyak-banyak. Karena apa? Karena memang dia mempunyai tadi senyawa-senyawa yang sudah cukup dengan dosis seperti itu aja. Kalau kita lakukan yang penting kan sebenarnya adalah rutinitasnya. 6 tetes 3 kali sehari gitu ya. Jangan misalnya saya malas ngulang-ulang, saya sekali minum buat seminggu, ya nggak bisa gitu. Misalnya seminggu langsung diteteskan misalnya 30 tetes atau berapa tetes, ya nggak efektif gitu ya. Karena apa? Karena tubuh kita itu punya metabolisme tersendiri yang nggak bisa kita ganggu gitu ya. Jadi harus ada takarannya. Nah 6 tetes itu sudah menjadi takaran yang paling ideal untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Oke ya, jangan jadi dibantu dengan alpha propolis ya. Iya. Rutin itu penting loh Pak. Rutin. Kenapa nggak boleh putus-putus gitu Bu? Harus kan kita nggak tadi awal kita bicara kan menjaga kesehatan dan tidak ada yang tahu, satupun orang yang tahu bahwa diri kita itu sehat sebetulnya. Hanya kalau ditanya sehat karena bisa pergi kemana-mana, bisa makan. Tapi sebetulnya di dalam metabolisme tubuhnya sendiri dalam keadaan fine-fine aja kan nggak tahu. Jadi maka dari itu daripada kita menunggu tubuh kita itu bereaksi untuk mempertahankan diri, ya mendingan kita kasih dijaga duluan gitu. Sehingga terpenuhi sehingga kita sehat terus begitu Pak. Itu tadi ya Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu yang mendengarkan dialog ini ya. Alpha propolis adalah salah satu herbal pilihan yang bisa menjadi andalan Anda untuk yang ingin menjaga
kesehatan tubuh ya, untuk mengobati, menyembuhkan berbagai macam penyakit juga bisa nih. Oh, Alpa bisa. Propolis. Oke, Bisa. Bapak Ibu ya. Ya. Jelas tadi ya Bapak Ibu ya. Silakan Anda yang pengen tahu lebih banyak, nanti bisa menghubungi radio-radio tempat Bapak Ibu mendengarkan siaran ini. Di sana juga sudah tersedia jamu tetes Alpa Propolis ya. Diminumkan rutin Pak Bu Alpa Propolisnya, karena Alpa Propolis prioritas Prioritas untuk imunitas berkualitas.